Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Saya malam ini Brenda I. Mekre mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin di hari ini tanggal 2 Mei 2022, di mana hari ini merupakan hari yang berbahagia bersama saudara-saudari kita umat muslim dan muslimah. Malam ini saya akan ditemani dalam seri Cita ke-74 bersama dengan Sis Yolanda. Sis Yolanda mengambil tema kebahagiaan bermeditasi dan saya sudah melihat Sis Yolanda dan Sis Yolanda tinggal terima. Oke, semoga Bro dan Sis yang malam hari ini merayakan Idul Fitri. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, selamat bergabung Sis Puji Lestari. Di balik Sis kameranya supaya bisa terlihat wajah Sis Yolanda. Iya nih, Gak gaptek apa-apa nih Sis, sis. yang ada Ya. kamera kayak ada itu panas. Nah, mantul. Selamat malam Sis Yolanda. Rambutnya jadi makin pendek. Malam, sis. Ya, gerah Iya sis. benar, Enak udara rambut lagi pendek. panas banget ini. Gimana sih, sehat ya? Sehat, makasih ya Iya. sis sudah diberi Iya, kesempatan justru kita hari nih, ini. saya udah lama banget mengundang Sis Yolanda ke Cinta, tapi Sisnya sibuk terus dengan cucu. Udah berapa cucu nih Sis Iya, Yolanda punya nih? baru satu Umur sis. berapa sekarang? Ada 2-3 tahun ya? 2 tahun 5 bulan. Sedang lucu-lucunya itu. Iya, makanya itu sis, lagi lucu-lucunya. Wah, luar biasa. Sis Yolanda, terima kasih kesediaan Sis bergabung menceritakan pengalaman Sis bersama TWIM dan Yayasan Damasuka Indonesia malam ini. Cerita dong Sis, dari mana Sis Yolanda tahu TWIM pertama kalinya? Oh iya, baik sis Brenda. Selamat malam sis Brenda dan semuanya. Malam, Saya cerita sedikit ya sis ya. silakan. Ini cerita sedikit mengenai diri saya. Saya itu orangnya itu jutek sis. Saya itu kalau ngomel tuh aduh, kadang kalau ketemu orang ngomel terus Masa gitu. sih Itu kelihatannya itu Sis karakter. Yolanda nih sekarang nih kalem, lembut gitu. Karena twin itu sis. Karena twin betul ini saya cerita ini karena benar-benar ini perubahan itu saya rasakan saya sendiri bisa heran gitu. Aha. Dan saya itu kadang-kadang udah jutek, berapa banyak orang yang sudah saya lukai dengan kata-kata saya sih, meskipun saya sengaja, ataupun dengan saya sengaja. Karena kadang-kadang kita suka cepat-cepat ya, Mhm. seperti itu. Saya juga mengalami, saya orang yang panikan sih. Saya pernah menghadapi panic attack. Oh. Waktu itu saya bawa mobil, itu kena macet di HI. Saya keringet dingin keluar, jantung deg-degan, tangan kaki semua dingin sis. Wow. Sampai saya bingung bagaimana keluar dari pelan-pelan saya keluar dari Sis kemacetan. sendirian waktu itu? Terus saya bawa, iya waktu itu saya sendiri mau jemput anak saya kuliah di Atmajaya. Oh. Akhirnya keluar dari kemacetan, itu mobil ingatan saya cuma satu, saya mau ke rumah sakit. Akhirnya saya masuk ke rumah sakit Abdi Waluyo. Oh, iya 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 ya, di Nah Menteng. itu, iya, setelah saya dicek semuanya itu oke. Jantung juga nggak apa-apa. Oh. Jadi inilah panik, terlalu panik pada saat menghadapi macet seperti itu. Itu keringat tuh ibarat segede-gede jagung. Itu keluar tuh. Wow. Tangan, kaki bisa dingin sih. Dan jantung ini yang nggak tahan nih ya. Dok, dok, dok. Seperti itu sih. Astaga. Bisa dibayangin ya sih. Itu saya gitu loh. Mhm. Terus ya setelah itu sebenarnya beberapa bulan nih saya nggak berani bawa mobil lagi tuh sis. Kalau keluar tuh pakai kaos kaki
Nah, seperti itu, pokoknya kayak nenek-nenek Wow. Itu tahun berapa, sis? saking senang tahun 2015 tuh, sis. Oke. Nah, saya mulai mengikuti meditasi kesehatan. Mhm. Waktu itu saya juga ada sis ya, meditasi kesehatan. Nah, suatu hari di awal tahun 2016, Su Nenshu ada ceramah di wihara. Beliau menceritakan pengalaman beliau selama meditasi di Bali 2015 akhir tuh, Desember tuh. Ya, betul. Beliau encourage kita untuk ikut meditasi. Oh, Saya pikir saya udah meditasi kesehatan. Ada kemajuan lah di rumah saya. Cemas, ya masih ada cemas. Tapi saya ingin meditasi secara spiritual. Nah ini yang saya cari. Akhirnya saya daftar tahun 2016, oke. saya daftar. So Nenshu juga waktu itu juga ikut juga. Sis Jadi ikut yang kita di Bali sama-sama ya? di Bali ya. Sekitar 2016. Ya, Tapi jadi seingat saya, Sis bersyukur Yolanda gitu. pernah daftar online retreat, bukan? Enggak, saya Oh, nggak bukan. pernah. Saya nggak pernah sih. Saya Oh, oke, sorry. bukan. Saya ikut di Bali. Tahun 2016, saya ikut retret, 2017, 2018 tuh sis. Sama-sama sis Ratna waktu Iya, itu, sama sis iya. Yeni, sis Mel, Aha. bareng itu. Nah, setelah itu, waktu di Bali, saya juga bingung ya sis ya. Nggak pernah ikut meditasi seperti itu ya. Maksudnya biasa kalau kita di wihara, meditasi kita paling cuma 15 menit, duduk, seperti Betul, itu ya. betul. Saat saya mengikuti tim, banyak yang harus saya pelajarin, karena saya juga nggak terlalu mengerti gitu, mungkin karena alirannya beda. Dan saya di sana belajar tuh sis. Hari pertama, hari kedua, saya juga nggak ngerti apa itu teman spiritual, terus 6R itu apa, bingung sih. Pada saat ditanya bantu, teman spiritualnya ada di mana? Saya jawab, saya nggak tahu ada di mana. Maksud saya, pikiran saya teman spiritual tentu ada di rumah gitu loh ya. Jadi saya nggak tahu gitu loh. Nah pada waktu itu sis Brand jelaskan kan, teman spiritual harus dibawa kemana-mana. Oh baru saya ngerti dan seperti itu. Aha. Dan setelah hari ketiga mulai udah mudeng sis. Jadi mulai enak meditasinya. Sampai terakhir saya mengikuti retret di Bali itu, saya senang sekali gitu loh. Makanya saya praktekkan itu dalam kehidupan saya sehari-hari Aha. sejak Ya. itu sampai sekarang nggak pernah berhenti meditasi. Wow. Saya enjoy sekali dengan meditasi Aha. Luar karena biasa. meditasi merubah merubah saya. Setelah saya banyak latihan meditasi dan saya praktekkan 6M, itu kecemasan saya, panik attack sudah nggak ada lagi Oh, muncul sampai mantap. sekarang sis. Ih, Iya, hilang. terus ngomelnya berkurang. Terus banyak sifat-sifat di dalam diri saya. Keluarga saya juga bingung. Mami banyak berubah gitu. Ah, Itu yang membuat saya bahagia. Karena saya bisa memulai dari diri saya dan sekarang saya berbagi kepada keluarga saya dan wah, mereka juga menikmati sadu. dampak dari Ah, perubahan ya sis. Ini berkat Twin. Makanya saya senang sekali dengan meditasi Twin dan saya ikutin terus tuh tahun 2017, 2018 ikut retret di Bali aha, sis. betul. Dan terima kasih juga sama Bante, sama Sis Brenda, Ya, sudah membimbing saya jadi mentor saya. Terima kasih juga pada Sunan Shu, sudah mengenalkan saya dengan Twin. aha. Seperti itu, Sis Brenda. Wah, terus Sis Yolanda nih juga eh, aktif membimbing menjadi asmen membimbing meditasi. Nah, cerita sis pengalaman yang Oh, menarik sis. Nanti cerita yang ya, misalnya kemarin nanti, sekarang yang sis ceritakan yang pengalaman sis dulu nih, online misalnya. ya, saya mungkin saya ada satu rasa kebahagiaan bisa membimbing ini ya para pemula ya sis ya. Ya,
ibaratnya itu saya melihat ke diri saya sendiri, sis. Karena saya mengerti bahwa untuk masuk pertama kali, bagi yang tidak mengerti, itu pasti bingung. Aha, Nah, saya ibaratnya diri saya. ya, Jadi makanya senang sekali bisa membimbing mereka, bisa kasih tahu yang mana, yang bagaimana cara untuk bermeditasi dan membimbing mereka. Pada saat saya membimbing ada satu murid yang online retreat, aha, eh, ada satu kebahagiaan dalam diri saya karena ternyata dia juga mengalami perubahan dalam diri dia. wah, Pada saat dia divonis dengan penyakit, oh, dia bisa menerima kondisi itu dengan datar. ah, Jadi nggak ada sesuatu yang dikhawatirkan dan dia cerita gitu. aha, Ini aneh. Selamanya ini tipe orang yang dia cerita bahwa dia tipe orang yang uh, yang 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 gimana ya kalau ada sesuatu dia wah gitu iya, loh heboh iya, iya, itu kan iya. ya. Saya tuh dulu begitu Makanya sih. dia mendengar, makanya setelah dia mendengar dokter vonis dia dengan penyakit itu, ya dia juga bingung, dia bisa tanya, oh ya udah, mau diapain lagi gitu Ah, loh. Tiba-tiba dia bilang, oh ya udah, mau diapain lagi? iya, Kita cari jalan keluar iya, bagaimana untuk mengatasi penyakit ini. betul. Nah itu satu hal yang membuat saya luar biasa itu ini benar-benar tuh itulah dan saya ada rasa kebahagiaan bagi saya pada saat saya membimbing Iya. Dan dia jadi bisa meditasi. menerima keadaan Makasih penyakit Pak dia ya ini. sis ya. Iya, Karena jadi dia bisa menerima keadaan itu. kebanyakan orang begitu divonis dokter seseorang mengalami penyakit itu tidak bisa menerima. Kebanyakan orang. Jadi kalau mereka sudah berlatih Iya, meditasi, apapun yang terjadi ya terima, jalankan. Karena iya. memang itu keadaan, kenyataan. Dan sungguh bersyukur. Jadi muridnya Sis Yolanda ini masih aktifkah bermeditasi sampai sekarang? Masih mungkin agak bolong-bolong juga kali ya, That's Sis ya. okay. Yang penting dia ada Ya nanti melatih. Terus dia ada melakukan meditasi pemaafan nggak ya, Sis? ada Oh, meditasi pemaafan. bagus, bagus. Dia ada. Wah, luar biasa. Saya ikut-ikut bahagia mendengarkannya. Luar biasa Twim, sis. Twim luar biasa. Iya, Teknik Bante luar biasa. iya, memang itulah sebabnya kenapa saya sejak pandemi kan kita nggak bisa kemana-mana dan ini cinta kan love ya sis ya. Yang kita kembangkan adalah cinta kasih. Tetapi sama sis Klesia saya bersyukur dibuat abbreviation-nya itu cerita inspiratif nampol Twimers asik di mana para Twimers ini yang sudah melatih menceritakan pengalaman luar biasa seperti yang Sis Yolanda sudah alami. Karena setiap orang punya cerita-cerita yang berbeda yang mengubah kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga ini akan menjadi inspiratif buat orang-orang yang baru tahu tentang Twin. Apaan sih Twin itu? Kenapa sih? Apa sih yang spesial tentang Twin? Kenapa sih bisa berubah gitu ya sis ya? Seperti sih saya juga dulu sangat Betul. marah sih, saya itu sampai dibilang spitfire yang artinya ya meletup-letup gitu. Tapi setelah kenal, mungkin kalau Sis Yolanda kenal saya sekitar 15-20 tahun yang lalu sama Brenda ini nggak begini. Jadi kita kurang lebih sama lah Penting ada perubahan sih. Penting ada perubahan ya sis ya. pasti. Justru karena saya merasakan perubahan, jadi saya mau membawa ini ke Indonesia. Nah sis, kemarin kan oh iya, kembali kepada kehidupan sis. Waktu itu kan sis masih bekerja ya pada saat sis bekerja di Oh kantor iya. maksud saya pada saat sis meditasi. Nah, apa yang lingkungan seputar sis itu melihat dari sis Yolanda yang dulunya eh, garang gitu ya, sama seperti saya, sampai bisa lembut seperti sekarang ini, lebih lembut, lebih teduh. Saya itu melihat sis itu luar biasa loh sis. Saya melihat sendiri. Sis itu jadi lembut, jadi damai gitu. Nah, gimana tuh sis mereka
menceritakan. Kan pasti dong kita dengar dari kanan kiri ya sis ya. Iya sis. Memang sebelumnya saya itu galak. Bayangin sis, kalau saya ngomongin orang, bisa di depan orang banyak sis. Berapa banyak orang sudah saya lukai dengan hal-hal seperti itu. Tapi setelah saya mengikuti meditasi, saya banyak berlatih, 6M, saya lebih suka duduk di kamar saya sendiri. Jadi kalaupun ada yang salah, saya sekarang sudah panggil mereka ke dalam, dan saya kasih tahu. Mhm. Dan saya lebih banyak mendengar mereka. Sebelumnya, saya tipe orang yang memaksakan kehendak saya, sis, arogansi, sis. Jadi mereka harus mengikuti pendapat Ya. saya. Tapi setelah meditasi, perubahan itu terjadi, dan saya mau mendengar mereka. Wah. Jadi saya lebih menjadi pendengar. Jadi kebetulan ada anak baru masuk, itu anak-anak pada bilang, untung kamu masuknya sekarang. Kalau kamu masuknya 3 tahun lalu, aduh, itu si Bu Wanda itu tidak seperti itu. Itu yang terjadi. Dari Wah. omongan Aha. sis. Dan Jadi, tentunya cucunya jadi sis Yolanda itu semakin beruntung ya. Lahirnya setelah sis berubah gitu. Coba kalau dulu, oh diomel-omelin. Tapi sekarang sis kan lebih punya cinta kasih kepada dia. Pasti nempel sama sis. iya, itu dia makanya berubahnya itu drastis saya. Karena saya latih terus, berlatih. Jadi meditasi suatu pelatihan bagi saya, sis. Dan 6M itu adalah praktek yang harus saya lakukan tiap hari. Betul. Jadi supaya kita bisa mengikis sedikit-sedikit arogansi saya, Betul banget. kecemasan saya, ketidaksukaan saya, kemarahan saya, seperti itu, sis. Aha. Jadi makanya 6M itu sangat bermanfaat bagi saya. Iya. Luar biasa. Iya, saya ingat sis Yolanda juga ikut di dalam retret yang pernah saya bimbing ya sama cece-nya ya sis ya. Iya, di Bali, Iya, sis, betul. betul. 2 kali Iya, saya ikut. iya. Nah, sekarang em, sis kan sedang semi retired nih sis, semi, Oh, semi retired. Jadi iya. masih ada pekerjaan gitu ya sis ya? Saya bantu usaha mantu saya. Jadi seminggu Oh, 3 kali saya kantor. oh, Tapi itu kan cuma paruh waktu aja. Selebihnya ya saya main sama cucu, jaga cucu seperti itu sis. Karena bagi kami ya jaga anak kecil itu nggak betul, gampang. betul. Karena anak saya itu agak strict juga terhadap anaknya ya. Mungkin anak saya itu psikolog sis. Oh, Jadi mengatakan bahwa anak umur 5 tahun itu harus dikasih sesuatu yang yes, baik-baik betul, seperti betul. itu. Makanya cucu saya itu tidak kenal dengan, maksudnya kita itu tidak kasih dia kesempatan untuk pegang HP. Jadi Bagus, kita ajarkan dia hal yang baik. Pada saat makan, makan. bagus. Pada saat bermain. Yes, Jadi seperti makanya kadang-kadang saya itu jarang baca HP karena kalau ada cucu saya harus kasih contoh yang baik betul, sih. betul. Saya tidak pegang HP. Bagus Jadi sis. saya main sama dia. Iya, jadi kalau dia main puzzle ya saya ikutin dia main puzzle. Kalau dia main Lego ya saya ikutin dia main Mhm, Lego. mhm. Cuman kadang-kadang kan pikir ada yang penting nggak ya HP. Jadi saya paling cek HP di kamar mandi tuh, cek sebentar. Oh, nggak ada yang penting, Iya, udah balik lagi. iya benar. Jadi Betul seperti sis, itu. anak kecil itu sangat mengikuti apa yang orang tua atau orang yang di seputar dia lakukan. Jadi sis dan anaknya sis itu sangat konsisten dan itu sangat bagus. Memang mendidik anak itu kan ngopi kita, ngopi orang dewasa. Seperti saya punya Betul, betul keponakan sekali nih, sih. anaknya Stefani nih baru setahun lebih. Itu lagi lucu-lucunya juga sis. Nanti saya suka panggil dia gitu ya. Nanti terus udah gitu dia melihat saya tuh, dia langsung menggunakan bahasa yang saya biasa lakukan kepada dia. Misalnya, begitu dia lihat saya, dia begitu. Terus dia lagi senang begini, Oh iya, iya. Betul. dia lagi senang saya begini. Benar banget itu. Jadi anak itu akan copy apa yang kita lakukan. Dan benar sih, Sisi Yolanda bagus sekali mendidik cucunya. Iya, makanya kita tuh kasih contoh yang baik gitu.
Jadi saya tiap hari itu saya kan ada dana air buat alam semesta. Ah, Jadi kalau dia datang ke bawah, dia juga mau pegang itu ah, mangkoknya ah. gitu buat dana buat alam semesta. Jadi pagi kita selalu kasih dana makan ke makan ikan atau Oh, kasih beras ke makan ah, burung, terus dana bagus. makan ke udara, seperti itu. Jadi sebulan sekali, kadang-kadang 2 kali, kita ajarin dia untuk concern juga, sis. Wah, Jadi bagus. supaya dia tahu gitu. Betul. Luar Jadi biasa. udah Memang kita didik harus dididik dari muda, jadi dia mengerti. betul. Kemudian sis ajak Iya. dia ambil sila, sehingga dia akan bisa menjaga sila. Ambilnya dalam bahasa Indonesia yang dia mengerti sis. Kalau dia pintar bahasa Inggris, Ya. kasihnya dalam bahasa Inggris. Jadi dia dari kecil Nah, kalau saya sudah terbiasa. ya, Gimana sis? iya betul. Pas kalau dia lagi tidur sama saya suka masukin Manggala Sutta. Saya suka bilang Oh, menghormati yang patut dihormati. Kita harus tahu berterima kasih. Kita harus apa punya maitri, karunia. Seperti itu saya masukin dia. bagus sis. Jadi Bagus. Wah, beruntungnya ya kita punya ajarkan dia sis ya, untuk punya oma yang begitu bijaksana sekarang. itu dia makanya saya juga merasakan karena ini berkat twin sih sehingga saya mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda sebelumnya. Jadi sekarang saya mungkin lebih memikirkan bagaimana ini cucu kita memberikan dia moral yang baik gitu loh ke Bagus. depannya bagi dia ya sih ya. Betul. Itu bakal Kayak buat waktu dia makan, iya. Jadi kita nggak kasih dia nonton TV bagus. atau nonton video atau nonton film Bagus. seperti itu. Bagus. Jadi dia supaya motoriknya juga bergerak. Iya, iya. Iya, luar biasa. Sis, cerita dong Iya, pengalaman sis jaga kemarin. Saya juga bingung ya, sis Yolanda tiba-tiba menawarkan diri untuk membantu membimbing retret di Sodong kemarin di Tangerang. Yang kita kerjasama dengan oh Yayasan Paramita Suka itu. Itu kan sis lagi sibuk-sibuknya. Kok bisa-bisanya menyiapkan waktu? Dan ini saya sangat appreciate. Cerita sis, bagaimana tuh prosesnya? Sampai sis ke sana, terus apa yang sis alami dengan para peserta? Cerita dong sis. eh, gini, waktu itu ada deal sama anak saya ya. Sebelum saya melakukan sesuatu pasti saya nanya dulu. Nanti ada acara ini, kira-kira lu orang bisa jaga nggak si cucu? Oh nggak apa-apa, kebetulan ada bibi saya udah ikut saya udah lama. Jadi kita percaya dia juga ya, nggak apa-apa buat satu hari. Sabtu Minggu ada mama papanya Ya, kan. Udah, akhirnya saya ambil keputusan ada ada satu kesempatan untuk melakukan perbuatan baik, ada satu kesempatan kita bisa membimbing, kenapa enggak gitu loh. Kebetulan ini kan offline, jadi mungkin kalau saya offline mungkin saya lebih 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 touchingnya lebih ini. Kalau yang itu kan sebulan ya, sekali, jadi oke lah, boleh deh, udah lama nih kita kebetulan kan, betul. sekarang offline, mungkin kita coba, iya coba. Jadi ya itu saya mengajukan diri untuk Luar membimbing di biasa. Karena saya pikir Sis Yolanda ini sibuk. Kan saya mau minta cinta aja Sis Yolanda nggak sempat-sempat kan. Hari ini kebetulan libur, makanya saya tarik Sis. Kalau nggak libur kan Sis Yolanda nggak sempat. Makanya kok bisa ya gitu Sis Yolanda menyiapkan waktu untuk membantu itu. Nah terus udah gitu, itu benar-benar sangat di-appreciate Sis. Kemudian apa yang Sis perhatikan sama-sama. dengan hasil mereka? Ya, dari kemarin itu lihat banyak yang sudah mengalami banyak kemajuan. Ada yang mencapai kemajuannya sungguh luar biasa juga. Itu sesuatu hal yang kita senang sekali gitu ya, Sis ya. Wajah mereka juga udah ceria Mhm, gitu. mhm. Jadi sudah berubah gitu. Dari mungkin dari yang sebelumnya mungkin mereka itu ada yang jutek, tapi setelah kita sana kita lihat perubahan wajahnya itu senyumnya apa segala macam lebih tulus jadinya. Ya, Jadi sebelumnya mungkin agak dipikirin ya, mungkin awal-awalnya kali ya Sis ya, kalau mendengar dari Sis
Yuni, sis Lucy yang Betul, udah di sana dari awal betul, gitu. Tapi saya terakhir datang, saya melihat banyak perubahan yang baik pada mereka. betul. Nah, seperti itu, dan saya juga turut berbahagia Saya juga sempat seperti datang itu, satu sis. malam ke sana dan melihat pada saat di awal-awal itu mereka masih seperti meraba-raba gitu. Tapi ya karena waktu itu juga saya ada acara TwinCon, Twin Conference, hari Sabtunya di mana saya harus mempresentasikan bagaimana Yayasan Dhamma Suka, apa yang kita lakukan di Yayasan Dhamma Suka Indonesia, dan mereka sangat apresiatif dengan kemajuan kita di Indonesia karena kita banyak sekali kegiatan, baksos terutama. Sekarang kita punya center, baru punya, dan itu membuat mereka juga jadi berwow-wow sama kita karena kita baksos kita kan sis tahu ya, sis pernah ikut baksos kita belum? Belum. Belum, sis, belum. Nanti Oke, deh ya, karena kan sis disarankan. masih sibuk sama cucu. Nah, kita nih bakso sudah berapa? Hampir 20 kali mungkin ada. Dan apa yang kita lakukan di dalam bakso? Terus saya menjelaskan tentang ODR. ODR ini, One Day Report ini tidak dilakukan oleh mereka, tapi mereka itu melakukan group sitting biasanya. Saya bilang ODR ini sangat membantu sebenarnya sehingga mereka lanjutkan nanti. ODR ini bro dan sis adalah one day retreat di mana kita mengadakan meditasi sebulan sekali setiap hari Minggu akhir bulan. Untuk bro dan sis yang mau mendaftar bulan ini ada di tanggal 29 Mei. Jadi bisa untuk ikutan dengan ODR One Day Retreat, dan itu bisa membantu sebenarnya yang tidak sempat bermeditasi untuk lama-lama tuh bisa luangkan waktu satu hari, sehingga dengan hanya berlatih cinta kasih satu hari itu akan semakin terlihat. Misalnya wajahnya udah cantik gitu ya, makin keluar sinarnya. Seperti Sisi Yolanda, sekarang wajahnya itu penuh senyum, lembut gitu. Nggak ada kelihatan garang-garangnya Sisi Yolanda. Sis. Jadi Karena twin itu seperti twin. lucunya ya sis ya, seperti sis Nita, putrinya sis Nita kan juga salah satu asmen kita kan. Dia bilang mama tuh sekarang seperti macan ompong. Benar itu, karena ya udah nggak galak gitu. Saya pun dulu galak sis, sama nih kita modelnya sama. Tetapi ya kan kita sudah mengerti ya bahwa aku kalau terlalu banyak bermain maka itu akan menimbulkan penderitaan. Jadi kita sudah mengerti ya sis ya. Jadi dengan begitu kita bisa mengikis, mengurangi, melepaskan ego pada saat kita mau mengatakan sesuatu. Kita berpikir dulu apakah ini tepat kita ucapkan, apakah ini bisa menyakiti diri kita atau orang lain. Itu kita punya jeda itu semua sekarang. Kita punya kontrol. Kalau dulu kan mungkin kita tidak punya kontrol ya sis ya. Betul, sis. Betul sekali. Betul sekali, sis. Iya. Terus apalagi sis yang menarik, silakan sis Yolanda cerita. Waduh, apalagi yang menarik ya. Oh, Saya pun suka berenang ya. silakan. Saya mau cerita ini pengalaman saya setelah meditasi, Twin. Saya itu olahraga saya paling suka itu berenang, sis. Sekarang kalau berenang, mungkin saya akhirnya bisa mengerti apa itu yang ada di dalam Dhamma Pada Satu. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Dari berenang itu saya baru menyadari, sis, selama ini mungkin Dhamma Pada Satu tuh hanya template, sis. Kita cuma sekedar tahu gitu aja. Tapi pada saat saya setelah meditasi twin dan saya pada saat saya berenang, saya melihat gerakan saya yang kacau, yang serba berantakan itu akan membuat air itu beriaknya luar biasa. Tapi pada saat saya membuat ketenangan, itu air pun riakannya juga tenang. Di sana saya mendapatkan ketenangan. Wow. Dari saya sudah mengerti semuanya penyebab semuanya itu. Saya yang membuat orang lain menderita, Yes. bukan orang lain membuat saya menderita. Betul. Saya. Yeah. Kalau saya mau
saya bisa memberikan ketenangan itu pada semuanya, pada diri saya sendiri nomor satu. Dengan saya memberikan ketenangan pada diri saya, maka saya bisa memberikan kepada orang lain ketenangan. Yes, Nah, itu yang saya dapat pada saat tenang itu, sis. luar Itu waktu biasa. itu saya mendapat pencerahan. Jadi Hebat saya ya. sekarang baru sadar. Lagi berenang Pada aja bisa dapat pencerahan. iya, Luar biasa. itu dhamma pada pikiran pelopor itu, aduh, hanya template selama ini, sis. Betul deh. Sekedar cuman kita baca, tapi kita tidak mengerti makna yang dalam di dalam. Iya. Makanya pada saat saya berenang tuh saya bisa melihat gitu. Ini saya bisa melihat inilah kekacauan yang kita bikin sendiri. Mhm. Benang kusut itu kita yang bikin sendiri. Betul. Luar biasa. Benang kusut itu ambil seperti itu sih pengalaman saya yang menarik. Iya, itu benar-benar satu insight ya, pandangan terang yang Sis Yolanda dapatkan. Sis, saya kan taunya memang Sis lagi sibuk nih mengurus cucu setiap hari. Tapi kok Sis juga sempat membimbing online retreat. Itu gimana cara ngebagi waktunya? Bimbing online retreat itu kan saya udah deal sama sis Nita. Kalau hasil hari ini kita mungkin bisa kita jawab pada waktu malam hari. Nah, itu kan cucu biasanya kalau mama papanya udah pulang kan saya nggak sama saya lagi. Oh, Jadi saya serahkan kepada orang tua. bagus. Jadi seminggu 2 kali dia ada nginep sama saya. Nah, Ah, seperti itu aja. Paling seminggu 2 kali. Itu sih. wah, makanya sibuk-sibuk bisa gitu ya. Jadi kalau orang eh, di grup kita misalnya, ada yang bilang, oh saya nggak sempat nih, saya lagi sibuk, saya banyak urusan. Saya mau nunjukin Sis Yolanda nih ngurus cucu dan butuh betul-betul kasih perhatian. Kok bisa gitu? Nah ini, jadi kalau itu tergantung niat ya Sis ya. Ya, ya, Dan tergantung niat bagaimana sih, membagi betul. waktunya. Iya. Ya kita bisa untuk malam hari kita bisa di malam hari kita bisa jawab pertanyaan atau pas pagi-pagi seperti itu. Iya, Pas kita lagi ngechat itu ini urgent ini kita butuh jawaban. ya, Jadi kita jawab aja. betul. Saya pun begitu Sis, Siang dulu waktu mungkin saya membimbing online retreat itu selalu jawabnya malam. Nah, karena mereka oke. kasih laporan, sudah kasih laporan kan saya harus jawab kan. Nah itu tapi saya minta mereka jangan kirim setelah jam 10 malam, karena pernah ada yang kirim jam 11 malam. Saya bilang kalau udah jam 11, saya tidak baca sampai besok. Nah you ketinggalan. Kan dia mereka harus meditasi pagi lagi kan, kalau kita tidak kasih, mereka kirim ke kita terlambat, ya mereka kan tidak dapat jawaban. Jadi pagi-pagi mereka meditasi kan jadi bingung gitu. Nah itu jadi kerjasama antara peserta dengan pembimbing pun diperlukan. Jadi kerjasama itu perlu ya, dua-duanya mengerti waktu kita ini bisa menjawab itu bagaimana. Tapi ada pernah beberapa kali sewaktu saya masih membimbing online itu karena dikirim jam 11, kebetulan saya belum tidur, saya melihat notifikasi email masuk, saya jawab. Tapi saya bilang, tolong ya besok-besok jangan semalam ini, karena ini sudah waktu saya tidur. Biasa kan saya tidur antara jam 10, jam 11 waktu kalau lagi begitu kan. Kan kita meditasi pagi-pagi, jadi harus tidur lebih awal gitu. Nah, begitulah. Memang sis banyak suka duka, tapi sis Yolanda melihat enggak? Karena banyak nih asmen pembimbing menceritakan kepada saya, Sis Brand, saya kok punya murid, punya orang-orang yang belajar ini yang seperti saya ya. Sis Yolanda ngalamin kayak gitu enggak? Eh, ada pada waktu UDR ya kan, biasanya kita interview. Saya merasa ada yang nggak ngerti gitu. Saya juga kadang-kadang berpikir, oh ya, nggak usah khawatir. Itu pasti satu hari pasti akan mengerti, pelan-pelan aja dicerna. Jadi nggak usah terlalu buru-buru. Yang penting ikutin aja petunjuknya.
Karena saya juga mengalami hal yang sama mengenai hal itu. Jadi saya selalu semangatin mereka seperti itu sih, sis. Mantap. Buat sifat juga ada nggak sis yang seperti kita gitu? Iya. Kalau saya kan Kenapa, sis? tipe-tipenya yang waktu itu kan yang memang emosional sebelum meditasi nih sih, sebelum kenal tim, sebelum kenal 6R kan emosional, gampang kesulut seperti itu. Nah saya tuh dapat murid-murid tuh seperti itu. Oh, Salah satunya Sis Nita yang cerita sama saya, Sis Brand, dia online sama saya bulan Maret. Saya nggak apa-apa cerita karena kita bukan gosip, ini didengar orang juga memang kenyataan. iya. Jadi Sis Brand, saya mau mundur, saya lagi sibuk SPT, kan Sis Nita kan konsultan pajak. Ya nggak bisa, kalau udah mau mulai ini ya harus terusin, nggak boleh setengah jalan. Nah waktu itu tuh banyak bener tuh yang begitu, tapi saya selalu berusaha jangan mundur. Karena itu adalah gangguan, betul ya sis ya. Kalau kita menyerah pada gangguan, maka kita akan menghadapi itu terus dalam kehidupan. Tapi kalau kita bisa lewati gangguan itu dalam apa yang kita hadapi sekarang, maka kita bisa melewatinya dalam kehidupan kita. Jadi jangan menyerah sama gangguan ya bro dan sis. Bisa di 6R atau di 6M. Sis Yolanda, dari cerita yang emosional sampai berenang dapat insight, kemudian sis juga membimbing pesertanya itu apa namanya bisa dapat uh, penyakit tetapi bisa menerima keadaan mereka. Apa sih yang membuat sis Yolanda itu jadi pengen terus berbagi? Apa tuh sis? Mungkin saya melihat diri saya sendiri ya, segala sesuatu saya selalu berkaca kepada diri saya, Sis Brenda. Dan saya mengalami banyak perubahan seperti ini, saya ingin mereka juga mempunyai hal yang sama. Kalau setiap kali kita bisa merubah diri kita, dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, tentu kita menjadi tenang, kita bisa berbahagia bagi diri. Pertama bagi diri kita sendiri ya, Sis ya. Dan kita bisa berbagi kepada orang lain, dan dunia akan jauh lebih baik. Seperti itu sis, alam semesta mungkin akan lebih baik. Betul. Jadi itu senang sekali bisa punya ada kesempatan untuk bisa membimbing, bisa berbagi, dan kebahagiaan itu pada saat kita berubah, banyak perubahan dalam diri kita, itu bahagia sekali gitu, kita bisa melihat orang lain bisa berubah ya. gitu. Itu sih, betul seperti itu. Kalau itu orang itu bisa mendapatkan, karena banyak sis yang seperti sis Yolanda dulu yang panik. Saya sendiri sebenarnya tipe orang yang dulu mudah cemas sis. Jadi begitu ada apa langsung gitu kan, saya gampang sekali apa ya, yang itu yang saya bilang sumbu pendek. Kalau ada apa makanya dibilang spitfire kan, langsung meletus gitu. Nah pada saat habis retret pertama sis, itu saya langsung mengalami, suami saya tuh waktu lagi retret kakinya infeksi, Scott lagi infeksi, dan infeksinya berat. Jadi ada dokter di tempat retret tuh, teman kita waktu di Joshua Tree di California. Dia bilang ini harus cepat masuk rumah sakit karena kalau terlambat ini bisa rawan gawat. Ya udah, kita izin pulang. Saya kan terpaksa harus nyetir. Saya tuh seumur-umur tidak pernah driving long jarak jauh gitu ya sis ya. Tidak pernah. Saya paling nyetir itu 1 jaman, udah tukeran 1 jaman. Biarpun kita road trip, waktu itu saya sama Scott road trip, saya paling nyetir cuma sejam setengah, udah stop. Nggak pernah nyetir lama. Waktu itu yang Scott harus ke rumah sakit, saya harus nyetir 5 jam sis. Tapi saya nggak panik. Nyantai aja nyetir, tenang, walaupun dia lagi begitu. Karena apa? Saya waktu itu habis retret sis, baru dapat UPK sis. Sis tahu sendiri ya UPK.
Pikiran kita begitu tenang, ada apa ya sudahlah kita hadapi. Baru dapat UPK waktu itu. Jadi pas hari itu sebelum pulang, saya tuh bingung sis. Di sana di Joshua Tree itu desert, itu apa namanya padang pasir ya. Kadang-kadang bisa hujan nih dalam satu hari sis, angin kenceng, hujan, panas, pokoknya semua udara itu bergabung jadi satu hari. Tapi pada saat itu saya dapat UPK, ya panas ya udah, mau angin ya udah, kalau hujan ya di dalam hall. Jadi kayak orang, kok jadi begini? Saya bingung. Ya itu saya sadari loh sis, kok saya jadi aneh gitu ya. Kenapa bisa jadi begini? Saya pikir saya aneh. Sebelum pulang kan saya interview nih sama Bante kan. Bante, I feel really weird, strange. Kenapa saya kok nggak marah gitu? Nggak kan kalau kita panas gitu ya sis, kita kesel nih. Aduh panas bener gitu. Terus udah gitu hujan lagi misalnya. Ih kesel deh hujan gitu. Orang lagi meditasi kok hujan gimana? Itu semua kan beraduk-aduk ya sis. Tapi kok saya bisa tenang? Saya bingung sis. Luar biasa ya sih, Jadi dari situ luar biasa. benar-benar. Nah terus Scott masuk ke rumah sakit, diurus dan dia nggak kasih saya pulang sampai jam 12. Saya bilang saya pulang dulu, saya tidur, besok pagi saya datang lagi. Saya pulang lagi, saya nyetir sendiri tuh sis, dari rumah sakit pulang ke rumah, nyetir sendiri. Biasanya saya takut kalau udah tengah malam tuh saya nggak suka keluar-keluar. Pulang tenang, tidur tenang. Ini bener-bener aneh nih, kenapa ada yang salah nggak ya sama saya gitu. Tadinya berpikir seperti itu. Ya lama-lama saya mengerti, oh itu UPK, betul-betul batin kita tenang seimbang. Dan itu yang membuat saya jadi, saya mesti nyusul nih, nerusin latihan saya. Makanya bisa sampai ke center 12 hari, hampir 2 minggu. Dan ya saya rasa semua orang mengalami ya pengalaman-pengalaman menarik yang mereka alami. Nah, ya itu yang saya mengerti banget apa yang Sis Yolanda bilang tentang panik. Nggak ada panik, Sis. Itu ya sis ya, Jadi, serem itu datang. ada apa, Sis? Iya, waktu panik itu datang itu serem sekali gitu loh bagi saya ya. Jantung itu bisa deg-degan, tangan kaki bisa dingin, keluar keringat dingin seperti kayak jagung gitu gede-gede. Aduh, kita pikir ini justru saya itu sakit jantung ya. Iya, Kenapa bisa seperti itu iya. ya? Maka tujuan pertama saya masuk ke rumah sakit itu. Saya masuk carinya justru rumah sakit itu. Yang ternyata memang cuma panik yang membuat reaksi di badan ya. Sejak itu Sis tentunya nggak mengalami lagi ya, Sis ya? Enggak. Setelah saya ikut meditasi kesehatan ya waktu itu ya sis. Jadi kebetulan emak saya juga kumat. Jadi saya ikut meditasi kesehatan dan agak membaik juga gitu. Untuk panik kadang muncul tapi tidak seperti yang sebelumnya itu benar-benar itu luar biasa itu. Tapi saya berapa bulan juga saya nggak berani bawa mobil loh sis. Saya naik taksi kemana-mana. Oh, karena khawatir mungkin hal itu terjadi lagi ya. Awal-awalnya seperti itu. Tapi sekarang mah udah tanggilan akhirnya. Sekarang udah nggak ada. Saya nggak ada rasa takut. Saya keluar malam juga nggak apa-apa. Saya tinggal sendiri di tempat yang gelap juga nggak apa-apa. Saya juga nggak takut gitu. Aneh nggak sih rasanya pertama-tama tuh kayak gitu? Kalau saya ngerasa saya tuh aneh tadinya. Tapi begitu mengerti, oh ini Kak, ini yang dimaksud UPK. Betul-betul batin itu tenang seimbang ya sis ya. Pada saat kita mengalami UPK, dan itu kita bawa dalam, sekarang ini yang saya bawa itu UPK sis. Jadi kadang meta, tapi lebih banyak bawa UPK. Karena itu sangat mempengaruhi kondisi batin kita. Dulu nih sis kalau nyetir pernah nggak disamber orang gitu ya? Disamber, dipotong orang. Sis kesel dulu sebelum meditasi. Balas lagi, Uber lagi.
Saya nggak seperti itu sih, sis. Saya pernah kayak tuh marah-marah gitu. Brengsek nih orang gitu kan. Dulu. Saya sih enggak sih. Kalau dulu saya bisa begitu tuh sis. Saya bisa marah-marah di mobil Oh, kalau lagi nyetir. Waduh, orang marah-marah kesel gitu ya. Tapi setelah meditasi saya jadi mikir, apa gunanya saya marah? Lah dia udah sampai mana? Kita marah-marah kan apa gunanya gitu ya. Dan begitu kita cepat 6R, itu emosi cepat betul reda. Itu amazing. Dari 6R itu memang 6R, 6M ini betul-betul sangat membantu. Jadi yang saya mau saran sih bro dan sis yang belum pernah tahu tentang 6R, 6M, latihan. Karena ini kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari ya sis Yolanda ya. iya, iya, betul sekali, sis. Jadi selain ngurus cucu dan apa namanya urus bantu menantu sis bekerja itu ada kegiatan apa lagi yang sis Yolanda lakukan? Apa Ada ya? jualan apa Nggak enggak? ada sih, sis. Eh, enggak, saya nggak jualan apa-apa sih, Oke, okay. saya. Karena boleh promosi sis di sini kalau sis ada jualan apa. Kebetulan kita bisnis kita kan kita supplier ya, sis ya. Jadi Supplier kita apa masuk ke sis? perusahaan minyak. Kita general trading, jadi kita jual barang-barang seperti kayak electrical, bidang mechanical, tuh seperti valve, seperti pipa, seperti itu sih. Jadi barangnya memang kita kita nggak promosi seperti ini gitu. Karena untuk masuk ke perusahaan minyak itu harus ada namanya approved manufacturer list. Jadi Hmm. list daripada manufacturer yang itu aja yang kita boleh jual. Nah seperti itu aja sih. Oh, nah jadi Jadi kita ambil barangnya ya. ya Jadi dari kalau bro dan sis luar, ada yang bisa nyari dari lokal. barang-barang kayak begini kan bisa hubungi sis Yolanda jadinya. Kan kita nggak pernah tahu. Kita hubungan biasanya kita hubungan sama agen sih, sis. Oh gitu. Agen-agen di sini kan banyak. Eh, karena kita juga bukan agen, jadi kita ngambil barang juga dari orang lain. Seperti itu. Iya. Jadi general trading gitu ya sis ya. Nah, General ya trading. itu kalau mungkin ya ada orang yang nggak tahu. Saya mau nyari barang ini, mungkin kan bisa hubungi sis juga. Karena sis punya channel kan. Oh, oh boleh, boleh aja. Ya, jadi Kalau seperti itu sih. ya, nah mana tahu kan pendengar kita kan kita tidak tahu siapa yang mendengar ya sis. Mana tahu mereka lagi butuh apa gitu barang yang mereka butuhkan kan jadi bisa hubungi sis Yolanda dan itu bisa di DM saja. Sis Yolanda baru pertama Iya. jarang sekali buka Instagram ya sis ya. Iya sis, yaitu saya mengurangi sekali untuk pemakaian HP. Seperti yang saya bilang tuh, kalau saya lagi main sama cucu, saya nggak bawa HP. Hmm. Jadi kadang kalau sudah selesai, saya baca itu kadang-kadang udah terlalu banyak yang harus saya satu-satu jawab satu-satu. Belum lagi kalau urusan kantor, nanya saya harus ngetek lagi untuk bikin ini, menjawab gitu loh sis ya. Jadi akhirnya saya tidak terlalu suka untuk di sosmed. Jadi untuk IG gitu. Facebook pun saya sudah nggak pernah buka lagi. Oh ya. Karena ya itu. Oh. Ini ada komentar. Nah ini boleh nih bro dan sis kalau mau tanya, kalau mau komentar. Sis Ucen bilang, meditasi twin bagus banget ya karena siswati Ucen juga sudah mengalami manfaat. Beliau adalah salah satu asmen kami yang sudah mengalami manfaat besar dari meditasi ini. Jadi mana tahu kalau nanti ada yang mau kontak sis Yolanda ya sabar menunggu gitu ya dijawab. Nah untuk bro dan sis yang baru Maaf benar-benar saya maaf. Kenapa sis? Ya, maksudnya saya maaf sekali saya tuh bukan tipe orang yang suka di sosmed gitu Iya, ya sis ya. iya. Jadi IG pun saya Betul. harus minta anak saya bikin dulu. Saya benar-benar gaptek. Nggak apa-apa. Ini kan saya undang sis Yolanda kan cerita di cinta ini. Nah,
Memang baru dibuat nih account Instagramnya. Jadi bro dan sis yang mau follow nanti sis Yolanda jangan heran belum ada postingan apa-apa ya karena baru. Nggak apa-apa nanti kalau lagi kadang-kadang kan kita punya waktu senggang gitu ya sis. Saya juga tidak pantengin itu Instagram, Facebook. Saya paling buka sehari sekali sis. Paling banyak sekali Facebook, sekali Instagram. Saya cek memories misalnya. Ada yang saya mau posting lagi, saya post lagi. Cuma itu. Dan jarang sekali saya itu apa ya mempost sesuatu yang nggak ada gunanya. Biasanya kalau saya post itu sesuatu yang memang berhubungan dengan kita, yang dengan Twim, atau saya ada sharing dhamma seperti itu. Jadi ya seputar itu saja. Oke, sis Yolanda, cerita apa yang mau sis pesan dan kesan sis. Ini udah mau 1 jam nih sis kita ngobrol. Oh, nggak bisa juga ya. Tadinya bingung juga mau cerita apa Nah, itu. kan ceritanya banyak jadinya. Ada pesan dan kesan apa sis Yolanda yang mau di-share kepada yang mendengarkan? Iya, eh, hidup itu udah susah ya. Maksudnya setiap hari kita menghadapi begitu banyak permasalahan. Belum lagi kita harus menghadapi diri kita sendiri secara internal. Bagaimana kita menyakitin orang lain atau kita pernah memaksakan kehendak kita ke orang lain, itu ngomelin orang itu internal kita ya sih ya. Sedangkan eksternal kita berhadapan dengan mereka-mereka yang membuat kita kesel, yang pekerjaan itu kadang-kadang membuat kita menjadi stres, terus berhadapan lagi dengan orang-orang yang tidak kita sukai, yang membuat kita marah, kesal, segala macam. Jadi untuk mengatasi itu akan jauh lebih baik apabila kita bisa melakukan perenungan dan konsolidasi terhadap diri sendiri, lakukan meditasi. Karena meditasi itu sangat bagus sekali. Apalagi dengan meditasi Twim, dengan teknik Bante Vimalanakshi, itu sangat luar biasa dan pasti akan menunjukkan banyak perubahan-perubahan di dalam diri kita. Karena saya sendiri sudah mengalami hal seperti itu. Dan ini mudah-mudahan banyak yang tertarik untuk bisa join lagi di meditasi Twim ya. Iya. Nah, itu aja sih. Semoga menyemangati untuk bisa meditasi itu yang paling penting. Iya, betul sekali. Ada sebentar sih, saya bacakan ada komentar dari Sis Ucen. Kalau di iklan, sekali kenal Twim jadi ketagihan. Tapi new habit, new lifestyle yang baik, yang positif. Benar sekali. Bagus Sis Ucen. Wah, senang sekali saya akhirnya bisa membawa Sis Yolanda cerita di Cinta malam ini. Saya berterima kasih ya kepada Sis Yolanda yang sudah meluangkan waktunya bercerita tentang pengalaman pribadi Sis Yolanda bersama dengan meditasi bersama kami. Semoga ini bisa menjadi inspirasi baik yang mendengarkan secara live malam ini maupun yang nanti mendengarkan di rekaman. Dan kami berdua memohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, atau perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi, selamat merayakan Hari Idul Fitri. Hari ini mohon maaf lahir batin, sehingga semuanya bisa mendapatkan kebahagiaan. Sis Klesia memberikan komentar, senang banget dengar Sis Yolanda dan Sis Brand adem.
Terima kasih Sis Kles yang sudah membuat abreviasi dari cinta, cerita inspiratif, nampol tuimers asik. Dan sejak saya mengadakan acara cinta di 7 Desember 2020, saya belum pernah absen satu Senin pun. Tetapi Senin depan terpaksa saya harus absen karena saya akan melakukan perjalanan. Jadi saya tidak tahu bagaimana keadaan wifi di tempat kunjungan saya nanti. Jadi mohon maaf, Senin tanggal 9 Mei tidak ada acara cinta, tetapi nanti di 16 Mei di hari Waisak kita akan tetap ada acara cinta. Jadi demikian. Oke, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa lagi di 16 Mei 2022. Kanan ya Sis Yolanda, kanan semua yang mendengar. Sampai jumpa. Sampai